Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, suasananya senang sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada HP Vivo Y81. Di video sebelumnya saya itu kedatangan customer ya. Bapak-bapak sudah tua punya cucu bawa HP Vivo Y81. Bila menceritakan HP ini tuh punya cucunya. Nah, kasusnya LCD itu kadang double, kedip, kadang disentuh lari-lari ya. Ditambah lagi sinyal hilang. Lalu saya tanyakan udah pernah servis atau belum, bilangnya sudah di counter sebelah. Tapi awalnya mati ya bilangnya. Lalu diservis nyala hidup, sinyal tidak muncul. Nah, saya tanyakan kronologi yang pasti. Bapak atau beliau menceritakan juga nggak tahu ya, karena cucunya yang pakai. Yang jelas kita coba tes dulu dengan kartu yang lain. Ya, jadi masih tetap tidak ada layanan. Ini saya pastiin dengan kartu saya. Padahal ini kartu Telkomsel ya, jaringannya luas. Juga nggak nyentuh atau nggak nyangkut sama sekali. Ya, saya akan coba ke setelan lalu kita rubah dulu ya. Prioritas jaringannya ke 2G. Apakah keluar sinyal? Ternyata masih tetap juga nggak muncul sinyal. Biasanya itu kan kalau 3G 4G sinyal hilang, 2G masih bisa ya. Kalau ini semuanya nggak bisa. Ya, kita matiin HP-nya lalu kita akan bongkar ya. Jadi ini double kill. Kasus yang pertama itu LCD-nya kedip-kedip. Tapi saya melihat secara fisik LCD itu nggak ada retak ya. Nah, nanti kita akan temukan jawabannya. Oke, ini sudah terbuka ya untuk bagian back covernya. Lalu kita buka bautnya. Jadi beliau ini saya tadi minta izin boleh nggak divideoin, nggak paham ya buat apa kok divideoin. Lalu saya jelaskan buat YouTube ya. Sepertinya memang nggak tahu apa-apa ya, karena ini milik cucunya ya. Kita akan cobain dulu ya LCD yang baru. Kebetulan saya punya stoknya ini. Kita akan nyoba apakah dengan LCD ini tuh penyakitnya masih tetap atau nggak ada. Ya, ini saya nyalakan dan kita tinggal tunggu ya ke tampilan menu. Jadi untuk layar kedip, loncat-loncat tuh juga belum tentu LCD ya. Ya, perhatiin. Oke, perhatiin. Enggak kedip ya. Ini kita tes dengan LCD yang baru. Dia tidak kedip, tidak lompat, tidak ghost touch. Ya, kesimpulan sementara LCD ya. Tapi belum tentu. Oke, kita akan coba. Karena untuk kasus ghost touch lompat-lompat, kenapa bisa terjadi? Ya, bisa jadi karena komponen ada yang bermasalah. Ataupun memang bisa jadi LCD yang bermasalah. Nah, ini saya belum langsung ganti LCD. Saya akan pastiin dulu di area sinyal.
Oke, ini kita lepas ya kabel konverter, lalu kamera. Yang perlu dipahami, kasus sinyal di Vivo Y81 biang keroknya tuh di sini. Mana dia? Oke, ini dia. Ini yang disebut OSC atau osilator. Loh, kenapa kok bukan di ICPA atau RF? Ya nggak tahu, karena banyak sekali pengalaman terjadi di osilator. Dan bisa diperhatiin, itu kalengnya sudah terbuka. Berarti di counter sebelumnya ini pernah digarap. Ketahuan ya. Berarti HP ini pernah digarap di counter sebelumnya. Mungkin direhot atau gimana, saya tidak tahu pasti. Jadi untuk kasus sinyal itu kadang lucu ya. Untuk di Vivo Y81, sinyal hilang, osilator yang bermasalah. Padahal ini jarang banget ya terjadi di Android, tapi ya nggak tahu lah. Untuk osilator jalurnya ini kok terlalu berpengaruh ya di area sinyal untuk di Vivo Y81. Nah, perhatiin arah nomor huruf kalau bisa difotoin. Karena yang akan kita lakukan, kita akan cabut osilatornya, pasang kembali. Loh, kenapa nggak direhot? Karena biasanya direhot itu tidak akan bisa menyembuhkan, khusus kasus yang ini. Karena osilator setelah kita cabut, kita pasang, itu seperti layaknya reset hardware. Setelah cabut, pasang kembali. Itu biasanya berhasil, sinyal muncul. Dulu saya pernah dapat kasus ya, beberapa tahun yang lalu. Sama kasusnya. Kalau dulu itu saya cabut, awalnya saya rehot nggak berhasil, lalu saya cabut, saya pasang lagi, berhasil. Namun dulu itu juga unik. Sebelumnya HP mati total, direhot OSC-nya nyala, tapi sinyal nggak muncul. Tapi gambar LCD-nya itu garis-garis, banyak garisnya. Lalu setelah dicopot osilator, pasang kembali, wow, sembuh total. Nah, ini sih berharap sama ya kasusnya. Dan ini sih saya curiga ya, karena setelah kita bongkar tadi, kaleng penutup osilator ini sudah terbuka. Berarti sudah berbagai macam upaya ini osilator sudah diobok-obok kelihatannya. Tapi ya nggak ada salahnya kita coba dulu ya. Ya, kita akan pasangkan kembali. Jadi sebelum pengangkatan itu difotoin dulu OSC-nya, supaya nggak salah posisi. Nah, seperti ini. Lalu kita presisikan sambil di blower atau sambil pemasangan tuh disenggol sedikit dengan pinset ya. Ya, ini sudah selesai pemasangan. Dan ya seperti ini ya. Pada intinya kita tidak ganti. Namun dulu saya pernah eksperimen ganti bekas di HP-HP lain, sama kasusnya. Tapi pernah saya dapat kasus yang sama, yang cocok tuh di Neo 7 osilatornya. Itu cocok ya. Pernah nyoba di Oppo A37, lalu Redmi 3, Redmi 4A, masih tetap sinyal nggak keluar. Namun pernah dapat kasus juga hanya dengan dicopot osilatornya lalu pasang kembali tuh bisa ya. Karena dia nggak tahu ya, mungkin auto reset hardware, setelah diangkat dipasang kembali, lalu dikenali CPU dan bisa muncul sinyal kembali. Nah, ini langsung saya pasangkan saja.
Ya berhubung ini juga waktunya mepet ya, sebentar lagi Jumatan, jadi ya saya langsung saja, entah ini nanti muncul sinyal atau tidak. Intinya kasus sinyal di Vivo Y81 itu ya tersangkanya itu osilator. Ya ini langsung dipasangkan saja ya untuk backdoornya, karena ada pin ya, pin penguat sinyal di backdoor, jadi mesti kita pasang. Ya lalu saya akan coba lagi dengan kartu yang saya miliki ya, Telkomsel ini kan jaringannya luas. Lalu kita nyalakan, apa mau nyala atau tidak. Oh alhamdulillah ya, berarti posisinya pas. Kalau posisinya nggak pas, dia mati total. Wah bahaya ya. Oke, ini mudah-mudahan sih ada harapan ya. LCD-nya itu loh kayak ngedip ya. Ya, kelihatannya nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Wah, masih tetap ya nggak ada layanan. Aduh, masih tetap ya. Jadi biasanya dulu saya pernah dapat kasus ya, kita rebal di rebal OSC-nya itu muncul lagi sinyal. Nah ini masih tetap nggak muncul. Ya yang penting sudah berusaha. Tapi saya yakin banget memang OSC-nya yang bermasalah. Berarti mesti kita cari gantinya nih, bekas kanibalan. Oke lah, itu aja ya. Ini mau Jumatan. Nanti coba cek lagi setelah Jumatan, siapa tahu muncul sinyalnya. Oke, ayo Jumatan. Ya ini tadi saya tinggal Jumatan, masih tetap sinyal nggak muncul. Biasanya teknik rebel dicopot, pasang lagi osilatornya itu berhasil biasanya, tapi ini mungkin sudah beberapa kali dilakukan itu ya, jadi ya masih tetap nggak muncul sinyal. Kita akan nyari copotan dari HP Oppo. Nah yang support ini ada di Redmi 4A, lalu ada di Redmi 3, ada di Oppo A37, Oppo Neo 7. Nah saya nggak tahu ya, saya punyanya tuh copotan apa, nanti kita akan lihat.